Kita mulai dari judul bab hukum khusyuk di dalam sholat. Hukum khusyuk, bukan hukum sholat. Jadi dibedakan ya. Yang kita bicarakan ini hukum khusyuknya, bukan hukum sholatnya. Kemudian yang kita bicarakan ini juga bukan hukum sholat berjamaah. Karena nanti ada yang salah paham mengenai jamaah. Menurut dia, kalau sudah ke masjid ikut berjamaah kan dapat pahala, Ustaz. Iya, itu bagian yang berbeda. Ke masjidnya dapat pahala, betul. Berjamaahnya dapat pahala, betul saya bilang. Nah, kemudian di awal waktu mengerjakannya dia dapat pahala. Ini masalahnya, apakah khusyuk kita dapat pahala atau tidak waktu itu? Jadi khusus khusyuknya, apa hukum khusyuk? Nah, kalau tadi pertanyaan apa hukum sholat berjamaah? Apa hukum sholat di awal waktu? Apa hukum sholat ke masjid? Nah, ini enggak. Apa hukum sholat dengan khusyuk? Atau apa hukum khusyuk di dalam sholat? Jadi khusyuknya. Maka di dalam kitab ini disebutkan, Bapak dan Ibu, dalam kitab ini disebutkan bahwa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka menurut pendapat yang sahih di kalangan jumhur ulama, maka khusyuk di dalam sholat itu hukumnya adalah wajib, bukan mubah. Kalau mubah itu kan dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Khusyuk tidak seperti itu. Khusyuk tidak apa-apa, tidak khusyuk tidak apa-apa, bukan, karena hukumnya bukan mubah. Atau kalau sunnah, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Dalam arti kalau dia khusyuk dia berpahala, kalau dia tidak khusyuk tidak apa-apa, atau tidak. Supaya umat Islam ini jangan salah menyangka. Selama ini kan disangka sebahagian kita, oh gak khusyuk gak apa-apa. Nah, siapa bilang? Karena hukumnya wajib. Dia bukan mubah, gak apa-apa. Dia bukan sunat, gak apa-apa. Ternyata bukan. Nah, kalau kita katakan di sini khusyuk dalam sholat itu hukumnya adalah wajib, berarti yang mengerjakannya dengan khusyuk dapat pahala. Yang mengerjakan sholat tidak dengan khusyuk dapat dosa. Ke masjid dia pahala berjamaah dia dapat, pahala ke masjid dia dapat, pahala sholat di awal waktu dia dapat. Tapi khusyuk dia justru dapat dosa. Tinggal dihitung, saya bilang, mana yang lebih besar, mana yang lebih menguntungkan. Sama seperti apakah orang yang puasa tapi tidak sholat, puasanya sah Ustaz? Sah. Dapat pahalakah dia dengan puasanya? Dapat. Apakah orang yang bayar zakat tapi tidak sholat, zakatnya sah nggak Ustaz? Sah. Apakah dia dapat pahala dengan zakatnya? Dapat. Tapi saya bilang hitung dosanya tidak sholat berapa besar. Lalu bandingkan mana lebih besar, dosa meninggalkan sholat dengan pahala mengerjakan puasa. Jauh perbandingannya Bapak dan Ibu. Maka sholat harus didahulukan, harus diutamakan. Ini juga begitulah ibaratnya. Awal waktu ada pahalanya, berjamaah 27 kali lipat, ke masjid ada pahala memakmurkan masjid. Tapi tidak khusyuk, dosa tidak dapat. Sekarang bandingkan dosa mereka tidak khusyuk dengan pahala yang mereka dapatkan karena tadi berjamaah dan ke masjid serta di awal waktu. Begitu dia membandingkannya. Nah, jadi disebutkan di sini oleh pengarang penulis kitab ini bahwa khusyuk itu menurut para jumhur ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita SAW, hukumnya adalah wajib. Maka saya pribadi, saya wajibkan untuk saya mesti khusyuk. Nanti ada sebabnya, kita lihat dalilnya tadi. Setiap kita harus
punya keyakinan yang sama seperti itu, supaya tidak seperti orang lain menganggap sepele khusyuk padahal wajib, menganggap enteng khusyuk padahal wajib. Kita lihat dalilnya. Ayat Al-Quran yang dikemukakan di sini ada 4 ayat. Hadis-hadis Nabi tentang dalil wajibnya ini di sini disebutkan ada 5, ada 6 hadis. Jadi ada 4 ayat Al-Quran, ada 6 hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai dalil. Nanti Bapak dan Ibu akan kuasai ini kalau memiliki ini. Oh wajib, ternyata ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalil. Kita beritahukan sama orang nanti bisa. Nah, dalil yang pertama ini tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, jadi komplit ya. Kalau saya kadang-kadang cuma dalam Al-Quran karena nggak ingat surat apa ayat berapa. Kadang-kadang hadisnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak ingat hadisnya dari siapa, yang meriwayatkannya juga siapa. Kalau ini lengkap, selengkap-lengkapnya. Jadi ayat Al-Qurannya disebutkan surah Al-Baqarah ayat 45. Di sini disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu ayat Quran. Nah, kalau ini nanti dibaca-baca di bulan Ramadan, dapat pahala baca Quran enggak? Dapat. Bahkan pahalanya lebih karena kita bukan cuma baca ayat Qurannya saja, tapi terjemahnya kita baca, isi kandungannya pun kita baca. Lebih dahsyat lagi. Bukan cuma baca ayatnya, tapi kita baca terjemahnya, kita baca isi dan kandungannya. Berarti lebih dari orang tadarus. Setiap lembar ada ayat Quran, setiap lembar ada ayat Quran. Maka bulan Ramadan ini pun nanti bisa menjadi bacaan-bacaan kita selama bulan Ramadan. Nah, kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah di sini diterjemahkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Tadi malam saya suruh jamaah, karena ada anak muda, bisa disuruh buka, ada handphone ada, buka terjemahnya saja. Tengok terjemah ini sama pada dengan terjemah yang ada di situ. Maka kata dia sama Ustaz. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sholat yang kita kerjakan ini bukan sekedar kewajiban. Maka tugas kita bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana sholat kita itu nanti bisa menjadi penolong kita. Itu ayatnya tadi. Menolong kita di mana? Ketika di dunia, ditolongnya kita, ditolongnya kita, ditolongnya kita. Ketika kita punya masalah, ditolongnya kita, ditolongnya kita. Ketika nanti di alam kubur, ditolongnya kita, ditolongnya kita. Ketika nanti di akhirat, sholat kita itu yang menolong kita. Kalau begitu, semua sholat akan menjadi penolong. Ternyata tidak, karena ayat berikutnya tadi mengatakan, wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Saya bilang, wa innaha lakabiratun. Saya suruh jemaah dari malam. Coba lihat terjemahnya. Wa innaha lakabiratun itu apa artinya? Kata dia, sesungguhnya sholat yang bisa menjadi penolong itu adalah berat. Saya mengartikan selalu tidak mudah, berarti berat. Sholat yang bisa dijadikan sebagai penolong itu tidak mudah. Artinya tidak semua sholat bisa jadi penolong bagi yang mengerjakannya. Masya Allah. Sekarang kita sudah tahu, orang yang belum tahu nanti dia kagetnya ketika di akhirat. Terkejut dia, ternyata sholatnya tidak bisa menolongnya. Kita sekarang sudah tahu nih. Jadi kalau nanti di alam akhirat kita ternyata sholat kita tidak bisa jadi penolong kita, Bapak dan Ibu tidak membenarkan. Berarti benar dulu yang disampaikan oleh Ustaz Zulfan itu betul. Cuma aku saja yang memang waktu itu anggap remeh. Nah, kalau mereka nggak kaget terkejut, kenapa ternyata sholatnya tidak bisa dibikin apa-apa?
Nah ini dia tadi disebutkan wa innaha lakabiratun. Sholat yang bisa jadi penolong itu tidak mudah. Bapak dan Ibu bisa rasakan nih, kita hampir 3 tahun ya Pak Haji Mulyani. Mudah nggak untuk jadi para khusyuk kita? Ternyata tidak mudah. Ada jemaah bilang hilang timbul di Ustaz. Nah, kadang memang ketika enak hati kita datang dia tenang. Tapi ketika tak nyaman, dalam sholat pun berkecamuk pikiran kita Ustaz. Itu tanda tidak mudah. Untuk khusyuk itu ternyata tidak mudah. Untuk sabar, untuk sholat tidak jadi penolong ternyata tidak mudah. Tapi kata Allah, illa 'alal khashi'in. Saya bilang coba lihat terjemahannya. Maka dia katakan, kecuali sholat orang-orang yang khusyuk. Sholat itulah yang bisa jadi penolong. Kalau sholatnya tidak khusyuk, maka sholatnya tidak jadi penolong. Dia mau jadikan sholatnya jadi penolong tidak mudah. Kecuali dia memperjuangkan dapatnya khusyuk, dan sekarang kita buktikan itu. Kita buktikan lama rasanya agar kita bisa menjadi orang yang khusyuk. Walaupun sudah hampir 3 tahun, tapi dapat sedikit. Kenapa? Tidak ada bahan hafalan di rumah. Kalau nanti sudah ada ini, sudah mudah. Waktu pengajian tidur pun boleh. Nanti pulang lihat kitab. Tapi juga jangan, karena ada penjelasan yang harus kita dapatkan. Nah, jadi ini dalil pertama. Maka dikatakan di sini, kalau sholat itu dibutuhkan untuk jadi penolong, dan sholat yang jadi penolong itu tidak akan mudah kecuali sholat yang khusyuk, maka khusyuk itu wajib. Supaya sholat itu bisa jadi penolong kita, wajib khusyuk itu Pak. Kalau tidak khusyuk, maka sholat itu tidak bisa jadi penolong, maka haram sholat yang begitu. Kenapa? Tidak ada gunanya nanti, tidak bisa jadi apa-apa, tidak bisa jadi penolong. Itulah makna hukum wajib di dalam sholat itu ada kekhusyukan dengan dalil yang tadi. Agar sholat kita bisa jadi penolong kita, maka wajib khusyuk itu ada sama kita. Walaupun itu tidak mudah kata Allah, tapi yang berjuang pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan orang yang tidak berjuang. Kemarin ada jemaah yang nanya, Ustaz, sekarang oke lah, kita udah tahu ya. Saya yakin ayat itu Ustaz. Sudah saya jelaskan ayat-ayat sama hadis. Saya yakin itu Ustaz. Ayat itu saya yakin seyakin-yakinnya. Hadis-hadis Nabi itu saya yakin seyakin-yakinnya. Nah sekarang bagaimana kita mau mulai? Sementara katanya umur kita, nah kayaknya kan ya tidak terlalu lama lagi ya. Apalagi kemampuan kita menghafal, mengingat, kan itu tidak seperti ketika kita waktu muda. Bagaimana kalau kita masih belajar, belum dapat, lalu kita nanti meninggal dunia, sholat yang mulai sekarang sampai kita meninggal dunia itu nanti statusnya kayak mana Ustaz? Saya bilang, Allah tidak selamanya menilai hasil dari jerih payah yang kita kerjakan. Tapi Allah kadang-kala melihat ikhtiar kita, melihat kesungguh-sungguhan kita. Andai kata pun belum dapat lalu meninggal dunia, ikhtiar itu akan dinilai oleh Allah. Usaha kita itu akan diperhitungkan sendiri oleh Allah. Ingat itu Bapak dan Ibu. Yakin kita masih proses belajar, berusaha mau khusyuk karena wajib, tapi ternyata belum dapat. Kita pun sakit-sakitan, tak ikut lagi belajar. Baca buku dalam keadaan sakit, tentu hasilnya berbeda kalau dalam keadaan sehat bandingannya. Kemudian meninggal dunia, pelaksanaan sholat beberapa hari, beberapa bulan itu ternyata atau beberapa tahun tidak sesuai belum dengan tuntunan kekhusyukan. Bagaimana itu Ustaz? Allah akan nilai itu.
jangan khawatir. Yang penting tekadnya setelah tahu nih, ternyata khusyuk itu hukumnya wajib, yakini itu wajibkan untuk diri kita masing-masing. Lalu mulailah kita mencari tuntunannya. Maka ketika tekad itu ada, malaikat sudah mencatatnya sebagai satu niat, sebagai satu kesungguh-sungguhan kita. Tapi kalau orang yang tidak mewajibkan dia khusyuk dalam sholatnya, lalu dia tidak ada niat, tidak ada tekad untuk mengkhusyukkan sholatnya, terkadang tidak belajar dia, tidak mencari guru dia untuk mendapatkannya, meninggal dunia, maka tidak ada ikhtiarnya yang dicatat, tidak ada niatnya yang dicatat, tidak ada tekadnya yang dicatat sebagai tanda bahwa dia ingin menunaikan kewajibannya itu. Pasang niat dari sekarang, wajib dia yakin wajib, mulai menunaikan kewajiban itu. Bagaimana caranya? Yang sudah dapat amalkan, yang selama ini sudah disampaikan amalkan, yang belum terus mari kita ikhtiarkan, terus mari kita cari. Meninggal kita, insya Allah kita meninggal dalam tekad yang luhur, kita meninggal dalam tekad yang mulia. Jangan meninggal dalam keadaan tidak mengakui hukumnya. Jangan meninggal dalam keadaan anggap remeh dengan firman Allah yang seperti tadi baru satu kita sebutkan, lalu meninggal dunia, meninggal dalam keremehan. Sudah khusyuknya tidak dapat, meninggal dalam keadaan meremehkan lagi. Kita tidak. Kalaupun khusyuknya belum dapat, andai kata meninggal, kita meninggal dalam keadaan sedang bertekad, sedang berjuang karena sudah berniat untuk mendapatkan kekhusyukan itu di dalam sholat kita. Ini dalil yang pertama. Nah, di sini disebutkan bahwa ayat tersebut berarti mengandung celaan pada orang-orang yang tidak khusyuk. Jadi orang yang tidak khusyuk itu dicela dengan mengatakan bahwa sholatnya tidak terjadi berbolong salah dia. Bila mana orang-orang yang tidak khusyuk itu tercela, maka hal itu mengindikasikan bahwa khusyuk itu adalah wajib. Supaya dapat dari, supaya sholatnya dapat menjadi berbolong, khusyuk wajibkan. Kalau tidak, maka sholatnya tidak akan bisa menjadi berbolongnya. Itu dia maksudnya. Kemudian ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua di sini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Bunyi ayatnya qad aflahal mu'minun. Berarti kita baca ayat Quran. Tadi saya bilang baca di bulan Ramadan. Bahkan bukan cuma baca ayatnya, kita baca terjemahnya, juga baca isi dan kandungannya. Qad aflahal mu'minun. Saya tanya sekali tadi malam, coba buka terjemahnya apa? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu. Betul saya bilang? Betul Ustaz, sama. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu. Orang mukmin, orang yang beriman, ada yang beruntung, ada yang tidak. Siapa mereka yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Saya bilang betul terjemahnya dari malam? Betul Ustaz, terjemah tidak melihat terjemahnya. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, dari dua ayat ini tidak dapat melihat mukmin yang beruntung itu siapa? Mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti kalau ada mukmin yang tidak khusyuk dalam sholatnya, merugi dia. Orang mukmin tidak boleh merugi. Orang mukmin harus beruntung. Maka supaya mukmin itu beruntung, dia wajib khusyuk dalam sholatnya. Supaya mukmin itu jangan merugi, dia wajib khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Hanya dengan sholat yang khusyuk, maka si mukmin itu akan beruntung. Hanya dengan sholat yang khusyuk, si mukmin itu tidak akan merugi. Maka khusyuklah kuncinya. Maka dari itu ditetapkan di sini, ini dalil bahwa khusyuk itu wajib agar mukmin itu beruntung. Khusyuk itu wajib agar mukmin itu jangan merugi. Ini yang kata jemaah tadi.
Saya yakin Ustaz, karena itu ayat Quran. Tapi bagaimana kalau kita belum dapat khusyuk nanti kami sudah meninggal? Itu tadi jawabannya. Ini ayat yang kedua, surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Kemudian dalil yang ketiga masih di surah Al-Mu'minun 11. Ayat 10-nya berbunyi, ulaika humul warithun. Tadi malam saya suruh buka terjemahnya. Apa katanya di sini? Terjemahnya mengatakan mereka itulah orang-orang yang menjadi ahli waris. Betul? Betul. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka menjadi ahli waris surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu siapa? Orang-orang yang tadi, mukmin yang beruntung, yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Jadi dia beruntung karena khusyuk dalam sholatnya, dan kemudian dia akan menjadi ahli waris surga Firdaus. Ini ayat Quran, bukan kata si Sultan, kata ayat Quran dikemukakan di dalam kitab ini, Al-Khusyuk fi Shalah, bahwa orang-orang yang mereka khusyuk di dalam sholatnya, mereka menjadi orang yang beruntung karena mereka akan menjadi ahli waris surga Firdaus. Berarti orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia adalah ahli surga Firdaus. Berarti orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, dia bukan ahli waris surga. Maka jadi wajib. Jadi wajib. Kalau dia khusyuk, dia akan jadi ahli surga Firdaus. Kalau dia tidak khusyuk, dia tidak akan menjadi ahli surga Firdaus. Maka dia wajib khusyuk supaya dia jadi ahli surga Firdaus. Dia tidak boleh tidak khusyuk, karena nanti dia berakibat menjadi tidak ahli surga Firdaus. Kuat, dalilnya kuat. Dalilnya sangat kuat. Ini ayat yang ketiga. Sudah tadi? Sudah masuk ya? Ini ayat yang ketiga. Kita tutup ayatnya satu lagi, terakhir. Hadisnya nanti akan datang. Ayat yang ketiga ini sering kita baca, imam kita sering membacanya, yaitu terdapat pada surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ayat 4-nya berbunyi fawailul lil musallin. Berarti kita baca ayat Quran. Ayat kelimanya alladzina hum an sholatihim sahun. Kita baca berarti ayat Quran sambil baca buku, baca ayat Quran. Kita baca juga terjemahnya, kita baca juga isi kandungannya. Nah, saya bilang coba lihat terjemahnya. Jangan nanti saya menerjemahnya saya narang-narang saya bilang. Fawailul lil musallin. Setahu saya terjemahnya selama ini saya bilang celakalah bagi mereka yang mengerjakan sholat. Fawailul lil musallin. Fawail celaka, lil musallin bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Betul saya bilang? Betul Ustaz. Nah, kemudian di sini tidak boleh berhenti ketika membacanya. Wajib disambung. Fawailul lil musallin alladzina, sehingga menerjemahnya tidak boleh diputus. Karena nanti kalau diputus sampai situ celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Apa kata orang? Gak usah sholat lagi lah tadi, karena celaka. Nah, padahal maksudnya celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat itu, yang mereka, maka jangan putus, yang mereka itu di dalam sholatnya mereka lalai. Betul artinya saya bilang betul Ustaz. Jadi celakalah orang-orang yang sholat itu, yang mereka mengerjakan sholatnya itu dalam keadaan lalai. Lalai itu lawan dari khusyuk. Berarti lalai itu tidak khusyuk. Nah, maka di sini disebutkan bahwa fawaid
celaan dari Allah. Seseorang habis sholat, celakalah dia karena tidak khusyuk. Begitu selesai sholat, celakalah mereka. Kata Allah ini bukan kata siapa-siapa, kata Allah, celakalah dia, celakalah mereka. Bahkan kalau untuk satu orang, celakalah engkau. Padahal sudah sholat, tapi tetap celaka. Kenapa dia celaka? Padahal sudah sholat. Karena ternyata sholat yang dikerjakan itu lalai, tidak khusyuk. Maka berdasarkan ayat ini, orang yang sholat itu jangan dicela. Jangan sampai dia dicela oleh Allah. Maka bagaimana caranya? Khusyuklah supaya tidak dicela. Maka supaya tidak dicela, dia harus khusyuk. Maka khusyuk itu wajib. Supaya sholatnya tidak dicela oleh Allah, maka dia wajib khusyuk. Karena kalau dia tidak khusyuk, dia akan dicela oleh Allah. Fawaid, celakalah engkau. Masya Allah. Jadi kita perjuangkan ini, belajar khusyuk agar kita tidak dicela. Fawaid, celakalah engkau. Itu yang mau kita hilangkan ya. Jangan sampai Allah mencela kita. Maka khusyuk itu menjadi wajib, seperti yang disebutkan di awal bab ini tadi ketika kita bahas wajib supaya jangan dicela oleh Allah. Maka dari 4 ayat yang menjadi dalil ini, ada 4 hal yang mewajibkan khusyuk itu sama kita. Yang pertama, khusyuklah supaya kita beruntung dengan sholat yang kita kerjakan. Jangan rugi, maka wajib khusyuk. Kemudian yang kedua, khusyuklah supaya sholat kita itu bisa menjadi penolong bagi kita. Kalau tidak, maka dia tidak akan jadi penolong sama kita. Maka khusyuk itu wajib hukumnya. Yang ketiga disebutkan, orang yang sholatnya khusyuk menjadi ahli surga Firdaus. Yang tidak khusyuk maka bukan ahli surga Firdaus. Maka dari itu khusyuk jadi wajib supaya dia jadi ahli surga Firdaus. Baru yang terakhir, yang keempat, sholat yang khusyuk akan menghilangkan tuduhan tercela terhadap sholat yang dikerjakan. Maka khusyuk akan membuat kita tidak dicela dengan sebutan celakalah dia, celakalah engkau, celakalah mereka, agar tidak seperti itu. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hadis-hadisnya akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Maka siapa yang nanti ingin kita bantu, nah nanti ini dijawab dalam kitab ini tadi. Lintasan-lintasan hati. Sekejap melintas ini, sekejap melintas ini. Bagaimana nanti hukumnya? Ya. Nah, tadi saya bilang ikhtiarnya, tapi nanti lebih pas lagi kita bahas itu secara khusus. Tapi sepintas saya jawab. Yang melintas positif itu dicatat sebagai bagian dari khusyuk. Begitu dia menerayam lagi, itu dicatat sebagai bagian yang tidak khusyuk. Kemudian datang lagi lintasan yang positif lagi, maka itu dinilai sebagai amalan yang khusyuk. Maka nanti ditemukan di sini dalilnya. Nanti kita mengatakan ada orang di dalam sholatnya itu dapat nilai 90%, itu bunyi hadis. Kemudian ada yang dapat 80%, ada yang dapat sampai 10%. Walaupun nanti tidak menyebutkan ada yang 0%, tapi angka terendah itu disebutkan nanti dalam hadisnya 10%. Kira-kira yang 0% adalah enggak? Kalau Imam Al-Ghazali bilang minimal dia khusyuk pada waktu takbiratul ihram sudah jadilah untuk orang awam. Itu dapat sekian persen. Tapi kan kecil sekali, 0%. Kalau 0% itu rumah apa? 0%. Kalau itu bagus, 0%.
nggak ada DP, DP 0%, bagus. Tapi kalau sholat 0%, itu yang tidak bagus. Jadi tetap ada hitungan, Pak. Itu kesimpulannya. Tetap ada hitungan. Sekecil apapun kekhusyukan itu. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kalau sekarang ini sudah ada Ustaz ada 10%, jangan berhenti. Karena Nabi tadi menyebutkan sampai angka 90% disebutkan Nabi. Udah ada Ustaz, alhamdulillah. Udah hampir 3 tahun kita belajar, 20% kayaknya ada Ustaz. Jangan berhenti, tambah terus. Tanpa dipandu dengan kitab saja sudah dapat 20%, apalagi kalau ada ini. Sekejap-sekejap di rumah dibaca, sekejap-sekejap di rumah dibaca. Kenapa? Sudah pakai bahasa kita. Dan menurut saya ini bahasanya cukup sederhana dan mudah dipahami. Ada juga kitab itu, kitab Sabilal Muhtadin. Jadi jemaah katanya bacanya saja pusing karena mutar-mutar kalimat-kalimatnya. Nah, saya kadang-kadang memang bertemu dengan kalimat yang musingkan juga gitu. Tapi kalau ini insya Allah sederhana sekali, bisa dipahami. Tapi kalau nanti ada yang kurang dipahami, boleh kita diskusikan di majelis kita. Jadi itu dia Pak. Saya kira tetap ada perhitungan. Nanti hadis ini kita bahas pada pertemuan-pertemuan tersendiri ketika kita membahas judul tentang itu. Insya Allah ya. Saya kira itu silakan kasih 224 kasih.